Selamat pagi, selamat hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Dengan sukacita, Presbiteri GPIB Bajen Surya Kasih Tembilahan mengucapkan selamat beribadah secara daring bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang hadir dalam persekutuan ibadah hari ini dengan tema Yakin pada Allah dan Firman-Nya. Melalui bacaan Alkitab Yosua pasal 3 ayat 1 hingga ayat 17. Kiranya ibadah yang kita lakukan berkenan di hadapannya dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini adalah Pendeta Junita Lun Ulaan SSITEOL. Untuk itu dimohon kepada jemaat sekalian mempersiapkan diri dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Secercah harapan tiba dikala Tuhan tersenyum kepada kami. Dikala Tuhan bermurah hati, masih memberi napas bagi kami hidup di hari ini. Kasih-Mu tiada terbatas. Tidak Kau biarkan kami sendiri dalam gelap persoalan. Tidak Kau biarkan kami menyerah, tetapi kuasa-Mu bersama dengan kami berjuang di tengah situasi COVID-19 sehingga kami teguh. Inilah hati dan hidup kami Tuhan. Bimbinglah dan tuntun kami berjalan bersama-Mu, menyusuri setiap perjalanan hidup dengan terang yang ajaib. Di hari Minggu yang cerah ini, mari kita bangunkan hati gembira dan selalu bersyukur. Mari berdiri dan memuliakan namanya yang hadir melalui firman-Nya. Kita memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Keesan nomor 658, bait 1 dan 3, Terang Matahari. Jemaat Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan satu pengakuan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, nats pembimbing yang akan menuntun kita dalam ibadah minggu saat ini diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat Tuhan, mari berdoa. Allah Sang Rahim, kami memuji Engkau atas kebaikan-Mu yang menaungi seluruh alam ciptaan. Sebab hanya daripada-Mu sajalah berasal semua yang hidup. Engkaulah yang senantiasa memberkati kami hari demi hari dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau jugalah yang memberikan kami keluarga, sahabat dan sesama di dalam kehidupan ini. Allah Sang Pengampun, seringkali kami tidak menghadirkan ketidakharmonisan dalam keluarga, persekutuan maupun masyarakat karena sikap kepentingan kami sendiri. Kami mengaku bahwa kami tidak menjadi pembawa damai dalam sikap dan perbuatan. Engkau mengetahui segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Allah Sang Damai, baharui hati dan diri kami. Curahkan Roh-Mu atas dunia ini dan jadikanlah kami pelaku-pelaku damai dan mendatangkan sejahtera bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tiba saatnya dalam ibadah minggu saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan di pagi ini, atas berkat yang Engkau percayakan bagi kami, atas nafas hidup, atas hari baru, atas sukacita kebersamaan bersekutu bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Di dalam ibadah saat ini, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yosua pasal 3 yang dimulai dari ayat 1 hingga ayat 17 yang menyatakan menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi
Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu, demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, dan orang Peris, orang Girgasim, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkut tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal dan abadi.
Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih terus kita gumuli hingga hari ini, sehingga kita harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Tetapi mau mengatakan kepada kita bahwa sekalipun kita harus beribadah dari rumah atau di rumah kita masing-masing, tetapi keyakinan kepada Allah seyogianya tidak pernah berubah. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perikop yang akan kita renungkan dalam ibadah minggu ke-8 sesudah Pentakosta di hari ini diambil dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yosua yang berarti Allah menyelamatkan. Keseluruhan kitab Yosua ini mengisahkan kepada kita tentang sebuah kisah yang besar yang dimulai dari Ulangan sampai di kitab 2 Raja-Raja. Namun lebih lanjut juga Yosua mau mengisahkan kepada kita bagaimana penyertaan Allah, bagaimana tuntunan dan berkat Allah bagi Yosua di dalam menapaki perjalanan kehidupan untuk tiba di tanah Kanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, lewat kitab Yosua Allah mau menyatakan kepada Yosua dan juga bagi bangsa Israel secara umum, mau mengatakan bahwa Allah setia dan taat akan janji yang diberikan kepada mereka. Dan kalau kita melihat bagaimana secara psikologis Yosua yang dipilih Allah menggantikan Musa bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena Yosua tahu persis bagaimana situasi kondisi bangsa Israel. Sehingga ketika sebagai pengganti Musa, Yosua tahu bahwa tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar seperti Israel. Itulah sebabnya sebagai manusia pasti ada kekhawatiran, ada kecemasan, ada keraguan, bahkan ketakutan menguasai Yosua. Namun Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Allah sudah terlebih dahulu menjamin kesetiaan dan penyertaannya bagi Yosua. Hal itu terlihat pada pasal 1 kitab Yosua. Allah tidak membiarkan Yosua untuk memikul tanggung jawabnya sendiri. Yang dilakukan oleh Yosua adalah tetap kuat dan teguh hati hidup mendengarkan perintah dan petunjuk yang diberikan Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tantangan yang dimiliki Yosua sebagai pemimpin untuk pertama kalinya adalah menyeberangi Sungai Yordan. Walaupun memang kisah penyeberangan Sungai Yordan juga sudah pernah terjadi pada masa Musa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, mengatakan bahwa peristiwa menyeberangi Sungai Yordan bukan sekedar tantangan untuk memasuki tanah Kanaan, tetapi juga peristiwa penyeberangan Sungai Yordan merupakan bukti atas kuasa Allah yang turut bekerja bagi Yosua. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, bagaimana digambarkan kepada kita kisah menyeberangi Sungai Yordan dimulai ketika Yosua mendapatkan informasi dari kedua pengintai tentang keadaan di Yerikho. Informasi ini bukan sebatas informasi biasa atau informasi kosong, tetapi informasi yang disampaikan berisi keyakinan bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri yang dijanjikannya kepada Israel. Dan lebih lanjut mengatakan kepada kita tindakan iman yang dilakukan oleh Yosua. Pada ayat 1 ditampilkan kepada kita, Yosua bangun pagi-pagi dan membawa semua orang Israel dari Sitim ke Sungai Yordan. Mengatakan bahwa Yosua bersegera melakukan pergerakan bersama dengan bangsa Israel menuju Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita menyaksikan bagaimana proses penyeberangan itu terjadi, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk kuduskanlah dirimu. Kata pengudusan di sini menyatakan bahwa merupakan syarat utama bagi mereka untuk dapat menyaksikan bahkan mengalami kasih dan kuasa Allah. Tanpa kekudusan
tidak seorang pun bisa melihat Allah dan karyanya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepada kaum Lewi, Yosua memberikan perintah untuk mengangkat tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Simbol tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Allah. Dan lebih lanjut pada ayatnya yang ke-7 ditampilkan kepada kita, Allah menyatakan firman-Nya kepada Yosua yang isinya merupakan penguatan akan peran Yosua sebagai pengganti Musa, supaya bangsa Israel tahu bahwa sebagaimana Allah menyertai Musa, Allah yang sama juga yang akan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat pada bagian ini, dari keseluruhan perikop kita di pagi hari ini mau mengatakan bahwa untuk mendapatkan berkat, untuk merasakan bagaimana kehadiran penyertaan Allah, dibutuhkan ketaatan dan keyakinan yang utuh. Ditampilkan kepada kita dari ayat 8 sampai ayat 3 yang ke-13, berkat keyakinan dan ketaatan Yosua kepada Allah, maka Allah memberikan petunjuk yang rinci tentang bagaimana menyeberangi sungai Yordan. Inilah bukti bahwa Allah sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Allah yang hidup itu akan menghalau segala halangan yang merintangi perjalanan bangsa Israel menuju Kanaan. Semua itu menuntut kesediaan umat untuk sungguh-sungguh bukan hanya sekedar mendengarkan suara Allah lewat Yosua, tetapi juga menuntut kesetiaan umat untuk mengikuti apa yang menjadi perintah Allah lewat Yosua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat bagian ini mau mengatakan bahwa atas respon, atas tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada Yosua, Yosua membangun sikap percaya. Yosua patuh bertindak benar sebagaimana yang Allah firmankan baginya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika pada masa Musa, Yosua telah belajar dari pengalaman hidup sebagai abdi Musa. Ia telah menyaksikan bagaimana karya Allah yang dahsyat, bagaimana karya Allah yang luar biasa dalam kehidupannya bahkan bangsa Israel, sehingga membuat Yosua tidak meragukan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika kita mencermati perikop kita di pagi hari ini, mau mengatakan kepada kita bahwa siapapun kita pasti punya idola masing-masing. Tetapi mau mengatakan bahwa jangan pernah salah memilih tokoh pengendali kehidupan kita. Kalau Yosua memilih, ia berpaut kepada Allah, ia memilih supaya hanya Allah yang mengendalikan kehidupannya. Demikian juga firman Tuhan di pagi hari ini mau mengarahkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari, di tengah-tengah situasi ini, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, apakah kita masih memiliki keyakinan yang lain selain Tuhan? Itu jangan saya yang jawab, tapi mari kita jawab dalam hati kita masing-masing. Mengapa demikian? Karena perlu kita sadari bahwa ketika kita menyatakan komitmen beriman untuk memilih berpaut kepada Allah, bukan berarti tantangan, pergumulan, kesulitan kemudian menghindar dari kita, tidak. Tetapi mengatakan bahwa ketika kita memilih menjadikan Allah, menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengendali kehidupan kita, tantangan, pergumulan, kesulitan datang kepada kita, tetapi kita memiliki kekuatan untuk menapakinya karena Allah bersama-sama dengan kita. Bagian pertama ini mau mengatakan bahwa tanamkan di dalam diri kita bahwa ketika Allah mempercayakan pergumulan, penderitaan dan kesulitan, bukan berarti Allah jauh dari kita, tetapi Allah tetap menyertai kita. Bagian yang kedua mengatakan kepada kita bahwa ketika kita memilih meyakinkan hidup kita pada Allah, memilih meyakinkan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus, seyogyanya hidup kita itu berpadanan dengan cara hidup kita sendiri. Kenapa? Mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Allah, kita juga harus mengikuti apa yang Allah perintahkan bagi kita. Di dalam hidup keluarga rumah tangga,
dalam relasi kita dengan sesama kita, di dalam pekerjaan kita, ketika kita berjumpa dengan kegagalan, kekecewaan, ketika kita berjumpa dengan rasa ingin marah atas situasi yang ada, mari kita ubah. Bahwa ketika kita memilih untuk berpaut kepada Allah, Allah mempercayakan kita ada hari ini, mari kita isi semuanya itu dengan bersyukur. Kapan kita mulai bersyukur? Ketika Allah masih mengizinkan kehidupan saya dan saudara-saudara ada hingga hari ini. Firman Tuhan diperdengarkan kepada kita. Mari kita terus melihat bahwa ketika Allah mengizinkan berbagai tantangan, kesulitan terjadi dalam kehidupan kita, bahkan sekalipun di masa pandemi saat ini, mari kita terus menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah. Dan bagian yang ketiga mengatakan kepada kita bahwa tantangan boleh ada, pergumulan, kesulitan boleh saja silih berganti di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita, hadapilah tantangan bersama dengan Tuhan. Dan yakin kemenangan iman dipercayakan bagi saya dan saudara-saudara. Berbagai rencana sudah ada dalam pikiran kita. Tetapi mari kita melihat di setiap rencana dan rancangan yang akan kita kerjakan, siapa yang kita andalkan. Jangan pernah kita mengandalkan cara berpikir kita semata-mata. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan fisik kita. Tetapi lewat perikop kita di minggu pagi ini mengarahkan kepada saya dan saudara-saudara. Yakinlah kepada Allah dan firman-Nya. Andalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yakin dan imani bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tetapi satu pengharapan, kalau kita berjalan bersama dengan Allah, kekuatan di dalam Tuhan memberikan kita ruang untuk kita tetap mengalami berkat yang berasal dari Allah. Ada tantangan menanti kita di depan, tetapi mari hadapi tantangan itu dengan satu pengharapan. Tuhan Yesus Juru Selamat kita berjalan bersama dengan kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di minggu ke-8 sesudah Pentakosta, mari satukan hati kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan di minggu pagi ini, atas kasih anugerah dan kebaikan Tuhan yang melayakkan kami boleh mengalami persekutuan bersama Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Di masa pandemi ini kami bersyukur bahwa kebaikan dan pertolongan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa di dalam doa untuk kebersamaan persekutuan pelayanan kami, khususnya kami GPIB Jemaat Anugerah Sorek, bahkan lebih khusus kami yang ada di Bajem Surya Kasih Tembilahan. Kami berdoa ya Tuhan dalam kebersamaan kami selaku presbiter, diaken, penatua dan pendeta. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Pendeta Janetli Afia Haba Atihuta, di tengah-tengah gumul karena sakit. Dalam proses pemulihan, Tuhan juga yang terus melawat dengan kasih-Mu, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, pendampingan suami, orang tua, keluarga. Tuhan yang turut campur tangan sehingga semuanya itu menjadi sarana untuk kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa ya Bapa dalam kebersamaan pelayanan ini, bersama dengan pengurus dan anggota Pelkat, komisi-komisi kerja, panitia, pegawai kantor, koster, Tuhan juga lindungi dengan segala kasih yang berasal daripada-Mu. Demikian juga Tuhan kami datang menopang dalam doa kami untuk warga jemaat kami juga di tengah-tengah gumul karena sakit. Tuhan juga yang terus melawat mereka dengan kasih-Mu. Orang-orang tua kami dalam masa lanjut usia, di tengah-tengah keterbatasan fisik, namun Tuhan, mereka juga tetap merasakan bagaimana kasih Tuhan yang baru dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk janda, duda, yatim, piatu di tengah-tengah jemaat kami. Tuhan juga yang tetap menyertai berkati mereka. Bapa di sorga, ketika sepekan ini kami akan beraktivitas di tengah-tengah keterbatasan bahkan kebiasaan baru yang harus kami lewati, namun kami percaya ada kuasa Tuhan yang besar yang terus menuntun, menyertai, berkati kami dalam tugas tanggung jawab kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, pun kami sebagai anak-anak dalam menapaki karya dan gumul serta tanggung jawab kami. Ajarlah kami untuk tetap meletakkan pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah berbagai tantangan pergumulan yang harus kami alami, ada juga bagian berkat yang Tuhan percayakan bagi kami. Ketika beberapa anggota keluarga kami, anggota jemaat kami bersyukur bersuka cita atas ketambahan usia, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan, sukacita mereka alami dari Tuhan datangnya. Oleh karena itu Tuhan, biar kiranya mereka senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah kami. Segala apapun yang kami alami dalam hidup keluarga rumah tangga kami, ajarlah kami untuk tetap menaruh pengharapan kami seutuhnya hanya kepada Tuhan. Kami mengingati dalam doa kami untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden beserta dengan wakil bahkan para menteri, Tuhan juga memberkati dalam segala upaya untuk terus membimbing, membawa bangsa kami untuk tetap mengalami damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah bahkan ke pelosok-pelosok desa. Kami berdoa Tuhan untuk GPIB dalam setiap karya pelayanan yang ada. Fungsionaris Majelis Sinode GPIB Tuhan berkati. GPIB yang tersebar di kota-kota besar, di daerah bahkan ke pospelkes yang ada. Biar kiranya Tuhan, ketika kami harus menggereja di masa pandemi ini, biar kiranya damai sejahtera Tuhan juga terus ada bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami, inilah sembahyang kami. Di atas semuanya itu ya Tuhan, biarlah setiap doa pinta kami, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, namun kehendak Tuhanlah yang jadi atas kami. Iya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Prana
Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepada-Nya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan nomor 495 bait 1 dan 2, bila topan keras melanda hidupmu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah sumber berkat, terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih, menyampaikan pelayanan bagi sesama, dan bagi pembangunan dalam tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Sari Warta GPI Bajem Surya Kasih Tembilahan, Minggu 26 Juni 2020. Sebagai wujud tanggung jawab persekutuan pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut ini. Yang pertama, ibadah bersama di rumah ibadah GPI Bajem Surya Kasih Tembilahan belum dapat diselenggarakan sampai pemberitahuan selanjutnya. Oleh karena itu, jemaat tetap berada di rumah. Ibadah hari Minggu dilaksanakan secara daring, dapat diakses di dalam kanal YouTube GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan pada pukul 7 WIB. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan, renovasi rumah pelkat GPIB Bajem Surya Kasih Tembilahan terus berjalan.
kami menghimbau kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian, terus bergandeng tangan menopang perjalanannya pembangunan rumah kota. Mohon menopang dalam doa maupun dana. Yang ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yunita Lund Ulaan SSI Teor atas pelayanannya. Tuhan memberkati, serta seluruh pelayan yang bertugas dalam hari ini, juga kepada jemaat dimanapun berada. Tuhan memberkati. Yang keempat, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat atas persembahan yang disampaikan, berupa persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan kantong, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati persembahan warga jemaat. Informasi keuangan dan lainnya dapat dibaca dalam warta jemaat hari ini. Dan akhirnya, Yesus Kristus Kepala Gereja kiranya memberkati hidup kita semua di minggu berjalan ini. Yang ketujuh, selama pandemi COVID-19, tata ibadah dan warta jemaat akan diantarkan ke rumah jemaat oleh Presbiter 215. Warta jemaat yang nanti dibagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari mohon dibaca serta turut mengambil bagian dalam kegiatan yang ada. Dalam warta jemaat ini tertera banyak informasi yang penting bagi kita semua. Demikian warta jemaat, selamat hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Seperti tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25, firman Tuhan yang mengatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Maka jiwaku
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.